Seorang pengamat sepak bola Vietnam secara terang-terangan menilai Nguyen Xuan San dan kawan-kawan masih memiliki peluang besar untuk mengalahkan Garuda dan melangkah ke semifinal Piala AFF 2026. Pertanyaannya, apakah kepercayaan diri Vietnam ini akan menjadi ancaman serius bagi Indonesia? Atau justru menjadi tekanan yang bisa membuat Vietnam tumbang di hadapan puluhan ribu pendukung Garuda? Mari kita bahas sampai selesai. Persaingan untuk mendapatkan tiket semifinal berlangsung ketat. Singapura secara mengejutkan berada di posisi teratas dengan koleksi 7 poin. Sementara itu, timnas Indonesia menempati posisi kedua dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Vietnam berada tepat di bawah Indonesia dengan 4 poin. Situasi inilah yang membuat pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam menjadi sangat penting. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif. Bagi Indonesia, kemenangan atas Vietnam akan membuat langkah menuju semifinal semakin terbuka. Setelah itu, Garuda tinggal berusaha mengamankan hasil pada pertandingan terakhir menghadapi Singapura. Namun bagi Vietnam, situasinya jauh lebih rumit. Vietnam tidak cukup hanya berharap dari hasil pertandingan tim lain. Mereka harus berjuang keras pada 2 laga terakhir. Pertama menghadapi Indonesia, kemudian mereka masih harus menghadapi Kamboja. Artinya, pertandingan di Stadion Pakansari bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertandingan yang bisa menentukan siapa yang masih memiliki jalan menuju semifinal dan siapa yang harus mulai memikirkan kemungkinan tersingkir. Menariknya, meskipun posisi Vietnam belum ideal, kepercayaan diri di kubu mereka tetap tinggi. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, menilai Vietnam masih mempunyai kemampuan untuk melangkah jauh di turnamen ini. Apalagi Vietnam datang dengan status sebagai juara bertahan. Karena itu, kekalahan atau hasil buruk di fase grup belum membuat mereka kehilangan keyakinan. Menurut Quang Huy, pertandingan melawan Indonesia justru bisa menjadi kesempatan bagi Vietnam untuk menunjukkan karakter mereka. Terlebih lagi, duel Vietnam dan Indonesia memiliki sejarah persaingan yang panjang. Setiap kali kedua tim bertemu, pertandingan biasanya berlangsung penuh tekanan. Karena Vietnam bukan hanya harus menghadapi 11 pemain Indonesia, mereka juga harus menghadapi atmosfer pertandingan di kandang lawan. Kondisi fisik menjadi perhatian. Ada satu hal yang menjadi perhatian besar Vietnam menjelang pertandingan, yaitu kondisi fisik pemain. Jarak pertandingan yang sangat dekat membuat pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, harus berhati-hati dalam menentukan susunan pemain. Vietnam sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Singapura. Setelah pertandingan tersebut, mereka hanya mempunyai waktu yang relatif singkat untuk mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Selain itu, Vietnam juga harus melakukan perjalanan menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat rotasi pemain menjadi sangat mungkin dilakukan. Quang Huy memperkirakan Kim Sang-sik perlu menurunkan pemain-pemain yang berada dalam kondisi paling bugar. Karena pertandingan melawan Indonesia diprediksi membutuhkan energi yang jauh lebih besar. Apalagi Indonesia bermain di kandang sendiri. Tekanan dari supporter bisa membuat intensitas pertandingan meningkat sejak menit pertama. Karena itu, Vietnam tidak boleh salah memilih pemain. Jika pemain yang kelelahan tetap dipaksakan bermain, kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. Menariknya, Quang Huy juga mencoba membaca keputusan Kim Sang-sik ketika Vietnam menghadapi Singapura. Salah satu keputusan yang menjadi perhatian adalah ketika Nguyen Dinh Bach ditarik keluar lebih cepat menjelang akhir babak pertama. Padahal Dinh Bach merupakan salah satu pemain penting Vietnam. Ia bahkan sebelumnya mampu mencetak hat-trick ketika Vietnam menghadapi Timor Leste. Karena itulah keputusan menarik Dinh Bach cukup cepat menimbulkan pertanyaan. Apakah Kim Sang-sik sedang menyimpan tenaga pemainnya? Atau ada strategi tertentu yang sengaja disiapkan untuk menghadapi Indonesia? Karena itulah keputusan menarik Dinh Bach cukup cepat menimbulkan pertanyaan. Apakah Kim Sang-sik sedang menyimpan tenaga pemainnya? Atau ada strategi tertentu yang sengaja disiapkan untuk menghadapi Indonesia? Quang Huy melihat keputusan tersebut bisa saja berkaitan dengan kebutuhan menjaga kebugaran pemain. Vietnam awalnya mungkin berharap bisa menyelesaikan pertandingan melawan Singapura dengan kemenangan lebih cepat. Namun kenyataannya pertandingan berlangsung jauh lebih sulit. Singapura mampu memberikan perlawanan. Skor 0-0 pun bertahan sampai pertandingan berakhir. Situasi tersebut tentu membuat Vietnam harus segera melupakan hasil tersebut. Karena mereka tidak punya banyak waktu untuk kecewa.
Lawan berikutnya adalah Indonesia, dan lawan kali ini jauh lebih berat. Ini menjadi salah satu bagian paling menarik dari pernyataan Quang Huy. Menurutnya, jika Vietnam sudah mengalami kesulitan menghadapi Singapura, maka menghadapi Indonesia akan menjadi tantangan yang lebih berat. Ia bahkan menggambarkan pertandingan melawan Indonesia seperti mendaki gunung yang lebih tinggi. Artinya, Vietnam menyadari bahwa pertandingan di Pakansari tidak akan mudah. Indonesia memiliki kualitas pemain yang bisa memberikan ancaman. Terlebih lagi, Garuda memiliki keuntungan bermain di depan pendukung sendiri. Namun di sisi lain, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa Vietnam mempunyai motivasi besar. Mereka ingin menjadikan pertandingan melawan Indonesia sebagai ujian terbesar. Jika mampu melewati ujian tersebut, kepercayaan diri Vietnam diyakini akan meningkat drastis. Mereka akan mempunyai keyakinan bahwa pertandingan semifinal pun bisa mereka hadapi dengan lebih tenang. Ada satu pesan penting yang disampaikan Quang Huy kepada pemain Vietnam. Jangan terlalu sibuk menghitung posisi. Jangan terlalu memikirkan apakah mereka akan finish sebagai juara grup atau runner-up. Jangan pula terlalu jauh memikirkan siapa lawan yang mungkin mereka hadapi di semifinal. Menurutnya, Vietnam harus terlebih dahulu fokus pada satu hal, yaitu bermain sebaik mungkin dan berusaha mengalahkan Indonesia. Sebab terlalu banyak melakukan perhitungan justru bisa mengganggu konsentrasi pemain. Dalam pertandingan sebesar ini, pemain harus fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Setiap duel, setiap peluang, setiap serangan, setiap kesalahan, semuanya bisa menentukan hasil akhir. Vietnam tentu tahu bahwa kemenangan atas Indonesia akan memberikan mereka keuntungan besar. Tetapi jika mereka terlalu memikirkan skenario semifinal sebelum pertandingan melawan Indonesia selesai, konsentrasi mereka bisa terganggu. Karena itu, fokus utama Vietnam sekarang hanya satu: kalahkan Indonesia. Bagi Indonesia, pertandingan ini juga memiliki makna besar. Garuda sedang berusaha menjaga posisi di papan atas grup A. Dengan 6 poin, Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik dibanding Vietnam. Tetapi posisi tersebut belum sepenuhnya aman. Karena Singapura juga masih memiliki peluang besar. Inilah mengapa kemenangan atas Vietnam akan sangat berarti. Jika Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, peluang untuk melaju ke semifinal akan semakin besar. Jadi, tidak berlebihan jika pertandingan ini disebut sebagai salah satu laga paling menentukan di grup A. Nama Nguyen Xuan San tentu menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian. Ia merupakan salah satu pemain penting dalam skuad Vietnam. Pengalaman dan kemampuan mencetak gol membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Indonesia tentu tidak boleh memberikan ruang terlalu besar kepadanya. Satu kesalahan kecil di area pertahanan bisa menjadi peluang bagi Vietnam. Namun Indonesia juga tidak boleh terlalu fokus kepada satu pemain saja. Karena Vietnam mempunyai pemain-pemain lain yang mampu memberikan ancaman. Artinya, tugas pertahanan Garuda harus dilakukan secara kolektif. Jangan sampai konsentrasi hanya tertuju kepada Nguyen Xuan San, sementara pemain lain justru mendapatkan ruang untuk bergerak. Di sisi lain, lini serang Indonesia juga harus mampu memberikan tekanan kepada pertahanan Vietnam. Jika Indonesia terlalu banyak bertahan, Vietnam bisa semakin percaya diri. Tetapi jika Garuda mampu menekan sejak awal, situasi bisa berubah. Vietnam yang datang dengan target menang justru bisa berada di bawah tekanan. Ada satu hal yang harus diperhatikan. Vietnam memang datang dengan kepercayaan diri. Tetapi kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga bisa berubah menjadi tekanan. Mereka membutuhkan kemenangan. Mereka harus mengalahkan Indonesia. Setelah itu masih ada Kamboja yang harus dihadapi. Artinya, Vietnam tidak mempunyai banyak ruang untuk melakukan kesalahan. Sementara Indonesia memiliki keuntungan lain. Garuda bermain di kandang. Suporter Indonesia tentu akan memberikan dukungan penuh. Atmosfer seperti ini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Jika Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu, tekanan kepada Vietnam bisa semakin besar. Mereka akan dipaksa keluar menyerang. Dan ketika Vietnam mulai kehilangan keseimbangan, Indonesia bisa memanfaatkan ruang di lini belakang. Karena itu, pertandingan ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki pemain lebih bagus, tetapi juga tentang siapa yang mampu mengendalikan emosi dan tekanan. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, kini menghadapi pekerjaan yang tidak mudah. Ia harus menentukan pemain mana yang benar-benar siap secara fisik.
Ia juga harus menyiapkan strategi menghadapi Indonesia. Belum lagi harus mempertimbangkan kondisi pemain setelah pertandingan melawan Singapura. Rotasi bisa menjadi pilihan, namun rotasi juga mempunyai risiko. Jika terlalu banyak melakukan perubahan, kekompakan tim bisa terganggu. Sementara itu, Indonesia harus mampu memanfaatkan semua keuntungan yang dimiliki. Mulai dari bermain di kandang, dukungan supporter, posisi klasemen yang lebih baik, serta kepercayaan diri setelah meraih hasil positif pada pertandingan sebelumnya. Tetapi semua itu tidak akan berarti jika pemain kehilangan fokus. Indonesia tidak boleh menganggap Vietnam sebagai lawan yang mudah. Justru karena Vietnam berada dalam situasi sulit, mereka bisa tampil lebih agresif. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam kemungkinan besar tidak hanya ditentukan oleh taktik. Mental pemain juga akan menjadi faktor penting. Siapa yang lebih tenang ketika mendapatkan tekanan? Siapa yang mampu bangkit ketika tertinggal? Siapa yang mampu memanfaatkan peluang? Dan siapa yang mampu menjaga konsentrasi sampai peluit akhir? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab di Stadion Pakansari. Vietnam sudah mengatakan bahwa mereka siap menghadapi tantangan besar. Vietnam sudah percaya diri. Mereka yakin bisa mengalahkan Indonesia. Tetapi Garuda punya kesempatan untuk membuktikan bahwa keyakinan itu tidak mudah diwujudkan. Kini saatnya Timnas Indonesia berbicara di atas lapangan. Mari kita dukung perjuangan Garuda di Piala AFF 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya. Break the mold, then press repeat. Get 'em up, get